Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Urban Channel. Pada sesi ini saya akan membahas satu topik, sebuah renungan iman Kristen dengan tema Aku hidup oleh janjinya untuk melakukan perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan ini sebagai sebuah perenungan kita dalam memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan janji kepada orang percaya, kepada murid-muridnya. Dan sekaligus juga dia memberikan perintah kepada seluruh murid-muridnya dan semua orang percaya. Oleh karena itu, maka di dalam renungan ini, saya mengatakan bahwa orang Kristen hidup oleh janji-janji Yesus. Dan orang Kristen hidup untuk melakukan perintah-perintah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita orang Kristen hidup oleh janji-janji Yesus dan sekaligus kita orang Kristen hidup untuk melakukan perintah Yesus. Janji dan perintah Yesus harus dinafaskan oleh seluruh orang Kristen secara seimbang. Keseimbangan tentang hidup oleh janji Yesus dan hidup untuk melakukan perintah Yesus ini, keseimbangan akan kedua hal ini menjadi bukti dari pengenalan yang utuh, dari pengenalan yang benar tentang Tuhan. Jadi kita orang Kristen tidak boleh menekankan hanya pada satu bagian saja. Contoh, kita menekankan tentang hidup oleh janji Yesus. Kita fokus untuk menikmati janji-janji Yesus, tapi kita melupakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tidak boleh seperti burung yang memiliki satu sayap. Kekristenan hanya menekankan tentang janji Yesus, berkat-berkat Yesus, maka ini seperti burung yang terbang dengan satu sayap, dan itu tidak mungkin. Jadi kita tidak boleh menekankan hanya pada satu bagian. Dan saya mau katakan bahwa Kristen yang sehat hidup oleh janji Tuhan dan sekali untuk melakukan perintah Tuhan. Melalaikan satu di antaranya itu sama seperti burung hidup dengan satu sayap. Artinya tidak bisa ngapa-ngapain walaupun dia disebut tetap sebagai seekor burung. Sekarang kita masuk kepada hidup oleh janjinya. Apa yang menjadi janji-janji Yesus dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Yesus yang disampaikan atau diutarakan merupakan pengharapan kita sebagai gerejanya. Adapun janji yang Yesus berikan kepada kita yang pertama adalah rumah di surga. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua supaya kita merenung, supaya kita boleh menikmati dan menemukan kebenaran yang luar biasa. Dikatakan oleh Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebenarnya sangat indah kalau kita membaca seluruh ayat ini, seluruh di dalam pasal ini. Jadi janji Yesus yang menjadi pengharapan gereja Tuhan hari ini adalah bahwa Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat di surga bagi orang percaya. Jadi Yesus akan membawa kita orang percaya kepada Bapa. Orang percaya akan memiliki rumah di surga.
ketika kehidupan kita ini berakhir dan kita kelak akan berjumpa dengan Yesus Kristus, kita berjumpa dengan Bapa kita. Dan dari sini saya mau tekankan kepada kita semua bahwa kerajaan surga bukan hanya harapan hidup selama kita di dunia ini, tetapi juga kerajaan surga harus menjadi nilai-nilai hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Kita sebagai orang percaya harus benar-benar memiliki atau menyatakan nilai-nilai kerajaan surga di dalam perjalanan kita, atau nilai-nilai kerajaan surga memimpin, menuntun, menguasai kita hingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya maka Yesus ketika mengajar berdoa di dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi nilai atau kerajaan surga itu bukan hanya berbicara nanti ketika Yesus datang, tetapi suasana kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan surga sudah bisa kita alami, bisa kita rasakan, bisa nikmati selama kita hidup di dunia ini. Ini janji Yesus yang pertama. Jadi janji Yesus tentang kerajaan surga, rumah di surga, ini sebuah janji yang menjadi pengharapan kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah karena kita memiliki sebuah pengharapan. Tentu karena dalam Yesus ini pengharapan yang pasti, maka ini menuntun kita bergairah melakukan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita selama kita ada di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Yesus naik ke surga, dia juga memberikan sebuah janji dan menjadi pengharapan, menjadi kekuatan gereja Tuhan. Adapun janji yang kedua yang saya temukan adalah pencurahan Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 11 dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi dari sini kita melihat bahwa di dalam Yohanes 14, 16 dan 17 dan Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan ayat 11 di sini, kita melihat bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi orang percaya. Di mana kita melihat bahwa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu nyata. Yang pertama, menuntun kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ini janji Tuhan. Dan ini yang membuat kita hidup. Kita bisa mengerti arti hidup kita. Kita boleh memiliki tujuan hidup kita. Karena Roh Allah itu, karena Roh Kudus itu ditaruh, diletakkan, ditempatkan, diam, berkuasa di dalam hidup kita. Jadi jelas sekali, maka kita tidak bisa mengalami hadirat Tuhan. Kita tidak bisa mengalami, kita tidak bisa menikmati arti hidup yang sesungguhnya tanpa Roh Allah diam, berkuasa, berotoritas dalam hidup kita. Baru Roh Kudus ini juga memberi kuasa untuk mengubah hidup dari dalam,
untuk kita bisa menang atas segala kuasa keduniawian, atau menang atas kedagingan, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang bercokol di dalam hidup kita. Roh Kudus akan mengubah hidup kita dari dalam, sehingga hidup kita memancarkan karakter-karakter Kristus, sehingga hidup kita memancarkan kemuliaan, kebesaran, keagungan Tuhan di dalam menjalani hidup sehari-hari. Kalau kita juga berbicara tentang Roh Kudus ini, Roh Kudus juga akan memberikan dan memperlengkapi orang percaya dengan kuasa untuk menjadi saksi melalui pemberitaan Injil. Dan kita melihat bahwa orang Kristen hidup oleh janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah pencurahan Roh Kudus. Dan ini membuat kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita tahu bahwa tanpa kita mengenal Tuhan, maka hidup kita tidak berarti. Roh Kudus akan mengubah hidup kita dari dalam, memperbaiki karakter kita, memperbaiki cara pandang kita, memperbaiki gaya hidup kita, sehingga kita memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan ini kebahagiaan. Tetapi Roh Kudus ini juga akan memperlengkapi kita orang percaya, memberi kita kuasa, memberi kita keberanian untuk memberitakan firman, untuk meneladankan firman di tengah-tengah dunia, dimanapun kita berada. Yang ketiga, yang menjadi janji Yesus kepada orang percaya, kepada kita semua adalah, kita bisa melihat di dalam Matius 28 ayat 20b, yaitu penyertaan sampai akhir zaman. Jelas dikatakan oleh Yesus di sini, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada zaman akhir. Perhatikan di sini, inilah kekuatan kita. Inilah yang membuat kita bisa menikmati hidup ini. Jadi kalau kita hidup sampai hari ini, karena kita hidup oleh janji-janjinya. Janjinya adalah menyertai kita sampai akhir zaman. Menyertai kita bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 10 bulan, bukan hanya 10 tahun, tetapi akan disertai kita sampai akhir zaman. Bahkan penyertaan Yesus nyata bagi kita. Sekalipun tubuh kita mati, tapi penyertaan Yesus, penyertaan Tuhan tetap bisa kita rasakan. Maka dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa artinya di sini terus menerus, continue. Setiap waktu dia menyediakan penyertaan bagi kita, dan ini berlangsung sampai akhir zaman. Sungguh luar biasa kasih Yesus bagi kehidupan kita orang percaya. Untuk itu mari kita baca juga di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayat 8, dikatakan begini ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, ini perlu diperhatikan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di sini dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi penyertaan Yesus, penyertaan Tuhan nyata atas hidup orang percaya dan berkuasa untuk melindungi kita. Dan saya mau katakan bahwa penyertaan Yesus ini lebih dari cukup. Jadi dari penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita, maka saya katakan, kita tidak butuh dukun untuk melindungi kita dari setan. Kita tidak butuh gunung kawi untuk bisa kita jadi kaya. Kita tidak butuh susuk atau jimat-jimat apapun untuk jadi cantik. Yesus cukup bagi kita untuk segala fasilitas hidup yang kita butuhkan.
Di dalam Yesus kita akan menemukan segala hal yang bisa menopang, menunjang, dan segala hal yang bisa membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti, kehidupan yang indah, kehidupan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itulah janji Tuhan. Dan kita hidup oleh karena janji itu. Setelah Tuhan memberikan janjinya di dalam menjalani hidup, kita tidak boleh melupakan bahwa kita juga hidup untuk melakukan perintahnya. Di dalam Alkitab yang saya temukan, perintah Yesus yang harus dikerjakan oleh orang Kristen, dan ini berbicara setelah Yesus, dia naik ke surga, mempersiapkan tempat di surga buat kita. Perintah Yesus itu sangat nyata dikatakan tentang kesatuan orang percaya. Yohanes 17, saya bacakan ayat 20 sampai dengan ayat 24. Tetapi sangat bagus kalau dibaca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 26. Tetapi kali ini saya baca ayat 20 sampai dengan 24 saja. Dikatakan, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepada apa yang diberitakan oleh murid-muridnya, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kalau kita membaca secara keseluruhan di dalam Injil Yohanes 17 ini, di sini kita akan melihat ada 3 topik doa. Yang pertama, Yesus berdoa untuk dirinya dalam mempersiapkan dirinya dalam menyelesaikan tugasnya sebagai firman yang diutus Allah menjadi manusia untuk menebus, menyelamatkan manusia. Dia berdoa menyerahkan hidupnya kepada Bapa yang mengutusnya, yang darinya dia berasal. Kemudian dia berdoa untuk para muridnya di dalam ayat 6 sampai dengan ayat 19. Kemudian Yesus berdoa untuk seluruh gerejanya di dalam ayat 20 sampai 26. Jadi dalam doa Yesus ini ia menghendaki supaya gerejanya bersatu, orang-orang percaya bersatu, supaya gerejanya hidup kudus, bahkan supaya gerejanya memenangkan dunia yang terhilang. Dari sini kita belajar bahwa kesatuan, kudusan jemaat terlihat di dalam kehidupan gereja mula-mula. Jadi perintah Yesus, doa Yesus, harapan Yesus bagi kita orang percaya adalah ketika kita hidup bersatu. Bersatu di dalam keluarga, bersatu di dalam gereja, bersatu di tengah-tengah masyarakat, bersatu di tengah kehidupan. Dan juga kita boleh hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan. Dan juga kita memenangkan dunia yang terhilang untuk kemuliaan Kristus. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita mengerjakan kesatuan. Mengerjakan kesatuan atau memiliki kesatuan. Kesatuan artinya di sini bahwa hidup orang Kristen berpusat kepada Bapa di surga, berpusat kepada Kristus. Sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Satu di dalam kehendak, satu di dalam karya, satu di dalam visi, satu di dalam segala sesuatu. Demikianlah kita orang Kristen harus menjadi satu. Kita tidak boleh terpecah, baik di keluarga kita, baik di gereja kita, di tengah masyarakat. Kita harus bersatu, kita harus memuliakan Tuhan. Dan kesatuan dan kekudusan jemaat ini kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Bahwa murid-murid itu bersatu hati menantikan kedatangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Setelah para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus, kita melihat di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47 bagaimana jemaat, para rasul, murid-murid,
orang percaya senantiasa bersatu, bersekutu, berpusat hidupnya hanya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, jiwa-jiwa orang-orang baru yang diselamatkan bertambah, ditambahkan, semakin banyak dipercayakan Tuhan di tengah-tengah persekutuan mereka. Jadi Tuhan menghendaki kesatuan. Bagaimana kita bersatu? Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Satu visi, satu sifat, satu tujuan, satu karya, satu kehendaknya. Yaitu apa? Kemuliaan, kebesaran, keagungan, dan keajaiban Tuhan. Oleh karena itu gereja harus bersatu dalam kasih Kristus. Dan kalau gereja bersatu, ini yang ditakuti oleh dunia dan sekaligus juga ditakuti iblis. Keluarga yang bersatu juga ditakuti dunia dan ditakuti iblis. Oleh karena itu, kita hidup untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu? Kita bersatu dalam kasih Kristus. Kita boleh menghidupi karya keagungan Kristus dalam hidup kita secara bersama-sama dengan orang lain. Dan tujuannya adalah dunia yang hilang, kita menangkan, kita selamatkan. Yang kedua, yang menjadi perintah Yesus sebelum dia naik ke surga, dan ini menjadi perintah agung yang diberikan kepada orang percaya adalah supaya memberitakan Injil kepada segala bangsa. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita bisa melihat di sana bahwa Yesus menekankan, Yesus mengajarkan supaya gereja, murid-murid orang percaya memberitakan Injil. Dikatakan di sini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kuasa yang dimiliki Yesus diberikan kepada kita bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi kuasa Yesus di bumi di surga. Dan dia menyertai kita sampai akhir zaman, supaya kuasanya itu kita pakai untuk memberitakan Injil. Supaya kuasanya itu kita pakai untuk kita menjadi saksi melalui pemberitaan Injil kepada semua bangsa. Dan kita melihat tentang kuasa penyertaan Yesus juga, bagaimana Yesus juga memberikan perintah supaya kita memberitakan Injil. Dalam Kisah 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi." Kuasa penyertaan Yesus melalui kehadiran Roh Kudus bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi itu adalah fasilitas, itu adalah otoritas yang juga harus kita gunakan untuk memberitakan Injil. Dan saya mau tegaskan bahwa pemberitaan Injil ini tanggung jawab semua orang percaya, bukan hanya para penginjil, bukan gembala atau pendeta, tetapi siapapun yang mencintai Yesus harus memberitakan Injil. Paulus mengatakan memberitakan Injil satu keharusan. Bahkan dia mengatakan dia celaka jika ia tidak memberitakan Injil. Paulus juga mengatakan dia senang memberitakan Injil di mana Injil belum diberitakan. Bahkan Paulus mengatakan, "Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami." Jadi memberitakan suatu keharusan bagi Paulus, dan seharusnya juga menjadi satu keharusan bagi orang percaya. Memberitakan Injil harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, kepada siapapun, dimanapun, dan saat kapanpun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita hidup oleh janji-janji Yesus yang luar biasa. Tetapi ingat, janji-janji Yesus tidak hanya kita nikmati untuk berpusat pada diri kita sendiri, tetapi kita juga mempergunakan janji-janjinya itu
sebagai sebuah perlengkapan, sebuah motivator dalam diri kita untuk melakukan perintahnya, yaitu kita bersatu, kita tidak ada perpecahan, kita tidak ada perselisihan, kita tidak ada kedengkian satu dengan yang lain, di keluarga kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Demikian maka kita akan menjadi pemberita Injil yang mengguncangkan dunia sekeliling kita, yang mengguncangkan iblis yang menghendaki kesesatan bagi dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah sebuah renungan yang bisa saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Aku hidup oleh janji-janji Yesus untuk melakukan perintah Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Allah kita, kekal selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.